Oke, kalau saya, nama saya itu dari semenjak lahir ya, memang sudah Maryam namanya. Jadi mungkin itu juga salah satu, entah saya nggak tahu ya. Mungkin itu ya apa ya? Orang tua saya nggak tahu apakah memang ya mungkin almarhum papa saya itu sudah ada firasat suatu saat nanti saya akan menjadi seorang muslim atau seperti apa saya nggak tahu karena ya bahkan sebelum saya mualaf itu karena saya sudah sering debat dengan beberapa teman-teman Kristen di sosial media itu banyak yang nggak percaya kalau saya itu masih Kristen karena dari nama. Ya kata mereka mana ada Kristen bernama Maryam. Ya iya saya Kristen bernama Maryam. Nah lambat laun setelah saya mualaf malah beberapa yang mengatakan bahwa saya memang sudah Islam dimualafkan lagi. Itu konyolnya tuh di situ. Iya seolah-olah itu settingan gitu kan. Nah kalau untuk usia saya sekarang ya masih 24 tahun. Dan apa kalau agama sebelumnya sebenarnya saya pindah-pindah sih. Sebelumnya saya memang dilahirkan dari keluarga Kristen Protestan, keluarga besar Kristen Protestan dan beberapa Katolik. Ya, tapi setelah saya umur 15 tahun itu, tahun saya ketemu dengan salah satu denominasi baru, itu Saksi Jehovah. Ya, waktu saya memang pada waktu itu saya lagi sekolah di apa namanya di Makassar, karena kebetulan kampung saya kan di kabupaten. Ya, jadi saya datang di Makassar dan saya ketemu dengan salah seorang saksi Jehovah di sana. Mereka itu tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Nah, di situ karena waktu itu juga saya sebenarnya dari semenjak sekolah minggu kan kalau di gereja kan ada tahapan ya, mulai dari sekolah minggu, remaja, terus pemuda gitu. Nah, waktu saya masuk sekolah minggu terus masuk remaja, itu saya sering mendengar guru-guru mulai dari guru sekolah minggu, guru remaja pada saat di gereja. Dan saya juga sering membaca Alkitab bahwa kok Yesus ini terkadang dianggap sebagai utusan, kadang juga dianggap sebagai Tuhan. Ini sebenarnya dia ini gelarnya sebenarnya apa sih? Utusan atau Tuhan gitu kan? Nah, saya sering masuk, tapi pada waktu itu saya tidak begitu masuknya kritis lah. Saya anggap biarlah gitu kan. Mungkin sayanya yang belum paham gitu kan. Nah, setelah saya ketemu dengan Saksi Jehovah, lalu saya baru dikasih tahu bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Ya, dia itu hanyalah seorang utusan. Karena di Bible sekalipun itu kalau kita melihat bahkan mulai dari sampul depan sampai sampul belakang tidak akan pernah kita mendapatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengklaim dirinya kan. Nah, makanya di situ setelah saya tahu orang tua saya marah. Akhirnya saya dipulangkan lagi tuh. Saya dipindahkan sekolah, pulang lagi, dan saya sempat masuk ke Kristen Protestan lagi. Dari Kristen Protestan terus pindah ke Saksi Jehovah, udah gitu pindah lagi ke Kristen, baru ke Saksi Jehovah lagi. Balik lagi, karena gini, saya kembali ke Protestan itu lantaran karena ya pergaulan. Yang pertama, yang kedua, ya istilahnya kayak ilmu saya di Saksi Jehovah kan belum lama. Saya baru belajar karena di Saksi Jehovah itu ya nggak langsung dibaptis gitu aja, nggak. Ya karena ya memang kalau di semua Kristen itu ya memang ya pernikahan sekali seumur hidup. Satu, malah justru di antara semua kekristenan di sana lebih ketat. Kalau untuk kalau untuk prinsip mereka kan, ya. Nah, ya karena pergaulan Bang, jadi akhirnya saya kembali lagi, dipanggilkan pendeta dan lain-lain, akhirnya saya balik lagi ke Protestan. Setelah saya lulus sekolah, itu saya kembali ke Makassar, dan saya balik lagi ke Saksi Jehovah. Balik lagi, karena sebenarnya gini Bang, karena sebenarnya di hati nurani saya, itu sudah tidak bisa menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Islam udah sering dengar, cuman saya dulu itu saya tuh benci banget sama Islam dulu Bang. Saya itu gimana ya Bang ya? Ya mungkin itu apa sih istilahnya itu Islamophobia apa sih? Iya yang kayak maksudnya kita tuh mendengar di luar sana ya Islam itu teroris. Mohon maaf ya Bang ya. Iya. Ya itu yang saya dengar. Maksudnya dengar-dengar simpang siur aja gitu loh Bang. Iya kayak maksudnya kayak oh dari mana sih asalnya ISIS dan lain-lain, itu kan semua dari Islam dan lain-lain. Ini gak apa-apa kan Bang saya ngomong kayak gini? Gak apa-apa kan Bang? Iya. Itu saya dengarnya, makanya sampai saya sebenci itu. Dan yang bikin saya benci dengan Islam dulu, sampai saya
Kalau dibilang saya penghujat bang, oh nggak kira-kira. Dengar azan aja bang, ngomel-ngomel saya bang. Iya, benar-benar dulu itu sampai saya tuh nggak tahu, sampai saya tuh kalau sekarang tuh saya sholat, saya berdoa, saya kadang mikir Allah tuh baiknya kepada saya tuh luar biasa, karena sebencinya apapun saya dulu dengan Islam, tapi Allah tuh masih mau menarik saya gitu loh, masih mau memberikan hidayahnya buat saya. Padahal dulu itu makanya setelah saya menjadi seorang Muslim, saya tuh benar-benar banyak belajar banyak hal dan banyak hal positif yang saya dapatkan setelah saya menjadi seorang Islam ketimbang waktu saya berada di kekristenan. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya duga, hal-hal yang, dan itu tuh satu persatu tuh terrealisasi setelah saya menjadi seorang Islam. Dan apa ya, awal mulanya itu saya mulai tertarik dengan Islam. Sebenarnya itu karena komal debat antar agama itu awal mulanya. Iya, karena kan gini bang. Jadi saya kan sudah balik lagi nih ke Saksi Jehovah, iya malah udah baptis, malah udah resmi di situ. Ya udah resmi jadi seorang Saksi Jehovah. Nah akhirnya di sana itu maksudnya kan sekalipun mereka itu sudah tauhid, sudah tidak menuhankan Yesus, cuman masih ada salahnya itu masih ada. Karena saya bisa bilang salah, kenapa? Karena masih menerapkan ajaran-ajaran Paulus. Iya, itu yang menjadi problemnya di sana. Masih, dan juga ya Mas, mohon maaf ya, istilahnya kayak apapun dimakan, semua halal. Iya. Dan mereka juga punya dalil sebenarnya, namanya untuk untuk membenarkan ajaran mereka. Cuman semuanya itu masih bisa dibantah sebenarnya. Iya. Kayak mulai dari bahkan Yesus bilang bahwa lebih mudah bumi ini lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Ya, tapi apa yang terjadi di sana? Ya semua halal, makan babi halal. Dan semuanya halal. Jadi giliran giliran perpuluhan itu hukum Taurat itu berlaku. Tapi giliran urusan leher, hukum Taurat itu tidak berlaku. Itu yang bobroknya, itu yang bikin awal mulanya saya mulai berpikir untuk beranggapan bahwa ada yang janggal, ada yang iya, ada yang janggal. Ya dari situnya awal mulanya. Ya karena sebenarnya gini bang, kalau untuk saya sebenarnya itu waktu pas masuk di Komal-Komal itu, pertama itu Bang Zuma itu lewat di FYP saya. TikTok ya? Di TikTok, lewat tuh, saya lihat, loh kok ini bahas tentang Yesus bukan Tuhan, wah seru nih gitu. Ya posisi masih Saksi Jehovah kan, saya lihat kan, loh ini kok seru, ini lihatnya di mana, nontonnya di mana ini gitu kan. Saya cari tahu. Nah dapatlah salah satu komal itu, kalau nggak salah komalnya Bang Ali Yubir ya kalau nggak salah, itu sama Dokter Akal deh kalau nggak salah waktu itu. Pertama saya masuklah di situ. Pada saat saya masuk di situ, di sana saya ingat banget tuh, di sana Umi Michan itu lagi debat dengan Oten, dengan teman-teman Kristen di sana lagi berdebat. Nah saya naiklah tuh di atas, saya ditanya dari mana gitu kan, saya bilang saya dari Kristen, tapi saya di sini cuma mau menyampaikan karena waktu itu saya sebenarnya itu tujuan saya itu mau membela bahwa tidak semua orang Kristen itu menuhankan Yesus. Jadi tujuan saya naik itu cuma mau mengklarifikasi sebenarnya. Saya naiklah tuh di atas, saya bilang ini tadi saya dengarkan diskusinya ini lumayan saya dengar lumayan seru ya, diskusi antar agama ini. Cuman di sini saya cuma mau klarifikasi bahwa teman-teman Muslim ini nggak boleh beranggapan bahwa semua orang Kristen itu menuhankan Yesus, karena ada memang denominasi tidak menuhankan Yesus, di mana Saksi Jehovah dan Unitarian itu tauhid. Wah, langsung diserang saya sama teman-teman Kristen di situ kan, yang langsung diserang saya, dibidat-bidatkan sama mereka kan. Wah, kesel juga saya di situ kan. Padahal saya kan membela. Langsung diserang saya di situ kan. Wah, di situ ya naik darah juga sih sebenarnya. Nah, inilah Kristen tulen yang sebenarnya. Inilah Nasrani tulen yang sebenarnya. Tidak ada Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan penyembah Kristus gitu kan. Nah akhirnya di situ saya diskusi kurang lebih 15 menit. Habis itu karena sudah diserang dari sisi kanan kiri, iya diskusi saya di situ. Mereka cuman
saya agak apa ya, agak sedikit ini karena mereka banyak kan, saya sendiri kan. Nah, saya waktu itu pertama kali loh Bang. Jadi akhirnya saya turun karena posisi waktu itu kan lagi kerja kan. Jadi maksudnya lagi kondisi sibuk, tapi maksudnya masih mau menyempatkan waktu karena seru Bang. Iya, jadi saya sempatkan waktu untuk di situ untuk klarifikasi. Nah, setelah besoknya itu saya buka komal sendiri tuh. Besoknya saya buka komal sendiri. Oh, diserang lagi tuh, naik lagi tuh. Kristen beberapa orang naik lagi tuh, saya dibidat-bidatkan, bahkan banyak ancamannya itu, tandai orang ini di situ Bang. Saya tuh sampai nggak tidur 2 hari 2 malam karena gini loh Bang, saya tuh beranggapan bahwa kalau agama itu kan sangat sensitif, bahas agama itu kan sangat sensitif ya. Saya tuh nggak bisa tidur. Aduh, tadi saya ada salah ngomong nggak ya? Iya, yang mereka nggak setujunya itu karena saya datang di situ mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sementara Kristen yang lain kan semuanya menuhankan Yesus kecuali Saksi Yehova dan Unitarian. Iya, makanya ya memang walaupun di ini memang juga bahkan di luar sana pun juga Unitarian dan Saksi Yehova itu memang dibidat-bidatkan. Jadi bukan sesuatu hal yang bikin saya kaget sih sebenarnya, cuman ya karena waktu itu posisinya saya lagi sendiri, ya tidak, maksudnya nggak ada teman sama sekali ya, yang bikin saya ya agak tertekan sendiri kan, takut kan. Nah, akhirnya saya ketemu lah tuh sama Unitarian, Pak Stanley, tahu kan? Nah, kita kan berapologet tuh berdua. Cuman saya waktu itu licik tuh di situ. Karena tujuan saya waktu itu karena memang jadi waktu kami sudah berapologet di situ berdua, tujuan kan dia kan Unitarian, saya Saksi Yehova. Jadi waktu itu dalam otak saya, karena waktu itu dia udah mulai menerima Islam lah waktu itu. Jadi dalam hati saya itu, saya akan tetap ada di Kristen, saya akan menjadi apologet Kristen, tapi untuk membela bahwa Yesus itu ya bukan Tuhan, hanya sebagai utusan. Nah, kami disitulah, jadi karena ya kalau Stanley itu ya pengetahuannya banyak tentang Kristologi, makanya waktu saya ketemu dengan dia tuh ya saya senang karena saya sudah ada teman nih untuk untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang lain. Ya, cuman belakangan kan dia mau mualaf duluan. Iya, dia mualaf duluan. Jadi sampai akhirnya saya beberapa kali loh ketemu dengan beberapa apologet kayak Bang Andi Selebes di kantor API. Terus juga saya diskusi terus dengan Kak Stanley itu sampai 6 jam, ada bahkan sampai 7 jam. Nah, itu bahas Bible itu dari A sampai Z, kita bahas semua. Sampai akhirnya itu terakhir itu saya ketemu dengan Bang Andi Selebes yang bikin saya pada waktu itu sulit untuk menerima Islam pada waktu itu, karena saya sudah menganggap bahwa yang saya jalani sebelumnya ini memang ya saya rasa kalau untuk saya secara pribadi ya tidak pas gitu kan. Yang bikin saya sulit itu di konsep penebusan. Itu sulit banget karena pada waktu itu saya masih meyakini bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Akhirnya saya diskusi dengan Kak Stanley, dikasih tahu lah kalau memang konsep penebusan itu berlaku waktu zaman Nuh dulu, itu kan manusia sudah dimusnahkan dan tersisa sisa Nuh dengan anak-anaknya kan, beserta istrinya dan keluarganya kan. Kalau memang konsep penebusan itu berlaku, kenapa Tuhan memusnahkan mereka di kejadian Nabi Nuh? Kenapa nggak sekalian di ini aja, di zaman Yesus aja kan? Kenapa malah dua kali memusnahkan orang kan? Kalau kayak gitu kan, akhirnya oh iya benar juga ya. Dan juga saya diskusi dengan Bang Andi Selebes, dikasih tahu lah bahwa ya ada beberapa di Bible itu ya memang dibilang ya gimana sih bahasanya, bukan orang baik yang menebus orang yang bersalah, tapi justru orang yang bersalah akan menebus dosa yang tidak bersalah gitu loh Bang. Jadi akhirnya saya mulai ini, dan yang bikin saya yang kedua itu agak sulit menerima Islam tentang konsep api neraka. Karena di Kristen saya yang di sebelumnya memang itu berbeda dengan Kristen yang lain. Jadi memang kalau di sana itu tidak ada istilah api neraka. Jadi setelah orang mati ya lenyaplah semuanya, dan itu konsep api neraka itu tidak berlaku di sana. Dan saya di situ juga saya diskusi dengan Kak Stanley, dikasih tahu daripada kita berfokus di api neraka sama surga, kalaupun surga itu memang ada, anggaplah itu sebuah bonus. Jadi fokus kita saat ini itu adalah menyembah Allah satu-satunya.
Karena daripada kita terus berpolemik di kekristenan Yesus, memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, Yesus itu matinya di apa namanya, di awal atau di akhir zaman, yaitu urusan belakangan. Fokus kita saat ini adalah kita hidup di dunia untuk hidup kita ya untuk Allah satu-satunya. Jadi kalau terus berfokus di sana mau sampai kapan muter-muter di situ doang? Orang istilahnya kalau orang Islam sudah fokus mengumpulkan amal dan ibadah, kita masih sibuk berdebat Yesus Tuhan apa bukan? Muter-muter di situ doang. Akhirnya saya berpikir, dan juga pada waktu itu di malam yang terakhir besoknya saya sudah mau mengalah, dikasih tahu, cobalah keluar, buka pintu atau buka jendela. Kalau pada ini mumpul lagi malam, coba lihat ke atas, kamu lihat bintang-bintang begitu kecil, tapi setelah kalau kita tahu yang sebenarnya itu tuh apa namanya sangat lebih besar. Jadi kayak maksudnya kita ini siapa sih di mata Allah gitu kan, sangatlah kecil. Apa ya, saya kayak sekecil debu gitu loh. Jadi untuk apa kita berfokus dengan hal-hal yang untuk memperdebatkan sesuatu hal yang tidak pernah ada habisnya? Lebih baik kita fokus taat kepada Allah, beramal dan beribadah, udah selesai. Akhirnya saya mau ya juga ya. Akhirnya besoknya saya mualaf. Syahadat. Cuman syahadatnya resmi kan di bulan Februari kemarin kan, pas Isra Miraj kan ya. Pernah kalau untuk diskusi benar-benar pure diskusi setelah masuk Islam itu pernah sekali dengan salah satu pendeta Pantai Koster ya kalau nggak salah waktu itu. Pernah, dan juga masih sering-sering diskusi dengan teman-teman Kristen, tapi nggak sampai diskusi sama kayak teman-teman di apologet, karena kan memang apa ya, waktu itu saya menganggap bahwa sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu saya untuk perdebatkan lagi, karena saya mau fokus ya, karena saya sudah di Islam ya, saya fokus di Islam aja gitu. Sampai sekarang keluarga belum tahu. Saya mungkin cuma mau bilang kalau misalnya keluarga saya lihat ya mungkin ini sudah menjadi pilihan hidup saya ya, entah itu karena ya benar tidaknya itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi ini adalah apa ya, yang saya jalani saat ini, inilah yang saya anggap benar ya, terlepas itu salah atau tidaknya biarkan Allah yang nilai, biarkan Allah yang tahu semuanya. Jadi biar bagaimanapun ya mungkin saya tidak akan mungkin lagi untuk kembali ke Kristenan. Jadi ya semoga ya keluarga bisa memahami dan bisa menerima dengan keputusan yang saya ambil sekarang. Ya saya memang belum ngasih tahu keluarga karena saya juga belum tahu ya saya harus mulainya dari mana. Ya jadi saya menganggap bahwa biarkan waktu yang menjawab semuanya. Sebelum saya masuk Islam, saya melihat teman-teman saya yang beberapa yang memang dari Islam itu taat ya, sholat 5 waktu dan lain-lain. Dulu sebelum saya masuk Islam tuh saya melihat mereka ini kok gak capek-capek ya, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, itu aja dikerja tiap hari kan. Ya maklum lah ya, di Kristen cuman sekali seminggu ya. Itu pun juga kalau saya kadang-kadang sekali sebulan, atau kalau nggak jadi Intel Kristen datang pada saat di hari-hari besar doang. Natal gitu kan, yang lain nggak, minggu-minggu lain nggak pernah muncul. Nah, setelah saya masuk Islam, saya benar-benar apa ya, Bang, menyesuaikan itu tidaklah mudah bagi saya. Karena di kekristenan di mana ya tahu sendiri datang ibadahnya cuma sekali seminggu, ya tiba-tiba kita harus sholat 5 waktu. Sehari itu kayak benar-benar kita habiskan waktu kita untuk beribadah. Itu sesuatu hal yang bikin saya menyesuaikan itu sulit banget, Bang. Tapi ya perlahan-lahan ya saya berupaya untuk melatih diri saya. Setelah saya masuk Islam itu saya baru memahami itu arti tawakal yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena sebelum saya masuk Islam itu saya tuh orang yang sangat berambisi. Iya. Dan setelah saya pelajari bahwa semangat untuk segala sesuatu itu perlu, tapi jangan terlalu berambisi. Dan setelah saya masuk Islam, saya pernah dengar kata tawakal itu dan saya tanyakan ke teman saya, apa itu tawakal? Dikatakanlah ikhlas, dan saya mencoba menjalankan itu, dan akhirnya ya saya menuai sendiri atas keikhlasan saya selama ini. Setelah saya menjadi seorang Muslim, ya saya nggak bisa
benar-benar ya ada, jujur ya ada beberapa hal yang saya alami setelah saya menjadi seorang Islam, dan itu tuh bikin saya tuh tidak sesuatu hal yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, di mana pertolongan Allah kepada saya itu benar-benar di luar dari apa yang saya pikirkan selama ini. Setelah saya menjadi seorang Islam, apa yang saya doakan selama ini, apa itu ya perlahan-lahan itu semua Allah kabulkan. Itu yang benar-benar adalah beberapa hal yang mungkin saya nggak bisa ceritakan, tapi saya benar-benar rasakan itu. Kalau ujian paling beratnya mungkin sekarang dari segi pekerjaan ya, karena saya kan semenjak masuk Islam kan sudah tidak bekerja ya, sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Tapi di balik dari problem yang saya alami itu Allah tuh memberikan solusi. Allah itu kayak ternyata saya masih bisa hidup ya sampai sekarang gitu loh. Iya, dengan posisi saya tinggal di Jakarta, dengan saya sama sekali ya jauh dari keluarga, dan ternyata saya masih bisa ternyata Allah tuh benar-benar baik. Ya mungkin kalau untuk pesan yang pertama ya buat teman-teman saya mungkin yang sesama mu'alaf seperti saya, ya tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan sekarang ya selain mendekatkan diri kepada Allah biar selalu istiqomah. Dan kalau bisa ya pergaulannya itu bergaul dengan sesama-sama, sebisa mungkin pergaulan itu sebisa mungkin dominannya itu ke sesama teman-teman Islam. Tujuannya apa? Bukan kita harus berteman dengan A, B, C dan D, enggak. Berteman dengan orang tertentu enggak, tapi untuk sekarang karena kan kita masih proses belajar ya. Ya takutnya ada hal-hal yang bakal bikin iman kita kembali lemah. Jadi sebisa mungkin mendekatkan diri, bergaul dengan sesama-sama teman-teman Islam ya, setidaknya kita bisa dapat ilmu-ilmu baru dari teman-teman dengan kita bergaul, mungkin dengan kita ngobrol, dengan kita menceritakan bahwa kita adalah seorang mualaf, ya secara tidak langsung kan kita akan ngobrol, dan mungkin ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari situ. Dan mungkin juga buat teman-teman sekarang yang mungkin lagi posisinya saat ini bimbang ya, posisinya masih Kristen tapi mungkin sudah sama seperti saya dulu, ya waktu itu sudah tidak bisa meyakini Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kuncinya bawakan semuanya dalam doa, minta petunjuk dari Allah, dan kalau bisa sih ya hubungilah kayak teman-teman kristolog yang terdekat itu kan untuk bisa belajar. Karena intinya gini, kalau mau dapatkan jawaban yang selama ini kita pertanyakan, kuncinya adalah membuka diri dan rendah hati untuk mau menerima setiap, entah itu masukan atau entah itu ilmu-ilmu baru. Karena kan kita juga sudah diberikan akal dan pikiran ya, kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita percaya, mana yang masuk di logika kita, mana yang tidak masuk di logika kita, seperti itu. Karena ya kalau untuk teman-teman saya yang mungkin posisinya masih posisinya bingung saat ini, antara di keyakinannya mungkin yang saat ini sudah tidak percaya tapi mau pindah bingung, atau misalnya hatinya masih berat, ya itu balik lagi. Ada satu ucapan di Bible mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu dan segenap akal budimu. Jadi perlukan akal budi. Makanya ya mungkin yang membuat bimbang itu karena imannya itu loh. Imannya di kekristenan itu masih terlalu kuat. Jadi perlunya logika, perlunya akal budi. Jadi jangan mau menutup diri untuk belajar dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin entah itu keluarga saya dari manapun yang mungkin melihat video ini, ya semoga kalian bisa menerima dan ya tidak semoga kalian tidak kecewa dengan pilihan saya saat ini, ya terlepas dari apa yang saya anut sekarang itu benar enggaknya itu hanya Allah yang tahu, tapi apa yang saya yakini sekarang itulah yang saya anggap benar, seperti itu. Jadi ya semoga bisa memahami dan semoga ya dengan lapang dada ya mau menerima keputusan saya, mau menghargai apa yang saya yakini saat ini. Karena mungkin ya maksudnya saya mau dipaksa bagaimanapun untuk kembali ke Kristenan kayaknya sudah nggak bisa. Bukan lagi kayaknya, tapi memang udah nggak bisa. Karena ya saya tidak bisa menjalankan sesuatu yang memang saya tidak bisa yakini.
Kan itu saya membohongi diri saya sendiri, seperti itu. Jadi semoga bisa diterima. Terima kasih ya sudah mengundang saya ke sini. Kita sudah sharing-sharing tentang perjalanan saya dari awalnya dari Kristen terus masuk menjadi seorang Muslim. Ya semoga apa yang saya ceritakan ini juga bisa menjadi buat dapat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.